Have you ever realized that sometimes the person who sacrificed the most is also the one who complains the least? Well, that's exactly the feeling I got while reading this novel. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau review novel Dia Adalah Aku, karya Terelie. Penerbitnya adalah Sabak Grip Nusantara dan tahun terbit mulai 2021. This book is not just about family, I swear, tapi juga tentang sacrifice and how someone can give everything for the people they love. Jadi novel ini tuh fokus ke tokoh utama yang bernama Laisa. Dia ini tinggal di sebuah lembah terpencil bersama ibu dan adik-adiknya. Dan dari awal cerita, hidup mereka tuh udah susah banget. Setelah ayah mereka meninggal, keluarga mereka nih harus bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang minim. Nah, dari sinilah sosok Laisa itu mulai kelihatan. Dia jadi sosok yang literally ngorbanin hampir seluruh kehidupannya untuk keluarganya, terutama untuk masa depan adik-adiknya. Dan yang bikin menariknya, Laisa ini tuh nggak digambarkan sebagai karakter perempuan yang cantik, sempurna dibandingkan dengan saudara-saudaranya, but somehow itu yang bikin karakternya kuat. Nah, sekarang kita masuk ke konteks ceritanya. Jadi semakin ceritanya berjalan, kita mulai lihat nih how much Laisa sacrifice for her life. Jadi dia tuh kerja keras bantu ibunya, bahkan sampai mengorbankan kebahagiaan pribadinya untuk kehidupan adik-adiknya yang lebih baik gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konteks ceritanya. Jadi semakin ceritanya berjalan, kita bisa mulai lihat nih how much Laisa sacrifice for her family. Jadi dia tuh kerja keras bantu ibunya, bahkan sampai mengorbankan kebahagiaan pribadinya supaya adik-adiknya tuh bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi gitu. And the saddest part is dia melakukan semua itu tanpa pernah benar-benar meminta balasan dan gak pernah bilang kalau dirinya capek. Dan ada nih salah satu quotes yang aku ingat dan membekas banget di kepalaku, yaitu quotesnya adalah, kadang orang yang paling berjasa adalah orang yang paling jarang mengeluh. Bagian-bagian yang kayak gini di novel tuh bikin pembaca, yaitu aku, merasa very emotional ya terkadang. Nah, terus yang aku suka dari novel ini adalah hubungan antara Laisa dan adik-adiknya itu terasa sangat real gitu. Karena kan emang di real life itu hubungan kakak dan adik gak selalu berjalan dengan akur ya. Kadang ada aja berantem-berantemnya gitu. Itulah si Laisa sama adiknya ini kayak gitu hubungannya. Tapi deep down mereka semua tuh sayang banget sama Laisa. Cuman masalahnya mereka baru benar-benar sadar seberapa besar pengorbanan kakaknya setelah mereka dewasa. Dan menurut aku itu sangat relate ya dengan kehidupan nyata, karena kadang kita tuh baru sadar betapa pentingnya seseorang setelah kita baru mengetahui semua yang mereka lakukan diam-diam untuk kita. And now let's talk about the strength of this novel. Jadi pertama, aku rasa writing style novel dari Terelie ini ringan, jadi easy to read ya. Kedua, novel ini tuh bikin aku ngerasain ikut dalam perjalanannya, karena benar-benar bisa ngebayangin gimana suasana pedesaannya, terus gimana kondisi keluarga Laisa saat itu benar-benar bisa dirasakan sama aku. Dan yang paling penting, novel ini kesedihannya tuh terasa sangat natural, makanya banyak pembaca yang akhirnya nangis atau kepikiran setelah selesai baca novel ini, termasuk aku. Karena ceritanya memang terasa sangat dekat dengan kehidupan nyata gitu. Tapi novel ini agak slow burn ya memang, karena fokusnya itu lebih ke emotional development sih daripada plot twist yang besar gitu. Tapi justru personally aku rasa ritme itu yang justru bikin pembaca lebih dekat sama karakter-karakternya. Nah, sekarang aku mau bahas endingnya, dan ini tuh sedih banget sih. Jadi di akhir cerita, Laisa itu akhirnya masih sempat melihat adik-adiknya hidup bahagia dan sukses. Bahkan Laisa itu hadir di pernikahan adiknya, yang menjadi salah satu momen paling hangat dalam novel ini juga. Pada akhirnya, adik-adiknya itu sadar bahwa semua kebahagiaan yang mereka miliki itu terjadi karena pengorbanan Kak Laisa selama bertahun-tahun. Tapi setelah semua itu, kondisi Kak Laisa itu semakin melemah karena Kak Laisa sakit. Dan Terelie menulis penutupnya dengan cara yang sangat puitis. Jadi ada narasi yang menggambarkan Kak Laisa itu seperti bergabung bersama bidadari-bidadari surga lainnya. Menurut aku pribadi, bagian itu mengisyaratkan kalau Kak Laisa sudah pergi dengan tenang setelah memastikan semua orang yang dia sayangi hidup bahagia. So, overall, novel Dia Adalah Kakakku is a simple but deeply emotional novel. Lewat karakter Kak Laisa, kita jadi belajar bahwa cinta sejati itu tidak selalu ditunjukkan lewat kata-kata. Tapi kadang, cinta itu hadir lewat pengorbanan yang dilakukan secara diam dan terus-menerus. Dan kadang, orang yang paling banyak berkorban adalah orang yang paling jarang meminta apa-apa. Nah, setelah selesai baca novel ini, aku pun jadi lebih sadar untuk menghargai orang-orang terdekat aku sebelum terlambat. Nah, kalau disuruh kasih rating, pastinya 9 out of 10, karena emosinya benar-benar membekas setelah
aku baca ini. So ya, kalau kalian suka novel tentang keluarga, pengorbanan, hubungan kakak adik yang heartwarming tapi pengen heartbreaking juga gitu, I highly recommend this book. And you can buy it offline at Gramedia bookstores or online through Gramedia's official shop. Cukup sekian dari aku. Have a nice day. Thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.